Bapak Ibu dipaksa memakai kata LGBT seakan-akan LGBT itu banyak, padahal jumlahnya sangat sedikit. Kasihnya, saya punya teman laki-laki waktu mahasiswa tulangnya lunak sekali gitu ya. Dia melambai-lambai gitu, liur. Apakah dia gay? Nah, sudah salah kan? Nah, beda lagi dengan identitas. Apa identitas? Identitas itu selalu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, berkaitan dengan undang-undang atau peraturan negara atau kerajaan. Yang kedua, berhubungan dengan norma peraturan masyarakat atau penduduk di negara atau kerajaan tersebut. Yang ketiga, berhubungan dengan dogma agama kepercayaan masing-masing individu. Sejak awal ada kerajaan atau negara, identitas seksual dan sosial cuma ada satu, yaitu heteroseksual. Dulu di zaman kerajaan, misalkan kerajaan Tarumanegara apa gitu, kalau menikah kan mesti mendaftar ke kerajaan, katakanlah seperti itu KUA-nya. Ya, laki-laki dengan perempuan. Secara norma masyarakat, kalau kita mendapat undangan ya, yang ada di depan yang dinikahkan laki-laki dan perempuan, nggak ada yang lain. Secara dogma agama apapun, termasuk yang ateis, kalau nge-seks, pacaran, menikah ya laki-laki dan perempuan, nggak ada yang lain. Itu dulu. Sejak kapan ada sebagian orang di dunia ini yang menginginkan identitas non heteroseksual? Itu dimulai tahun 60-an di Amerika dan sebagian Eropa. Ada sekelompok orang yang orientasinya non heteroseksual demo menginginkan identitas setara. Ini di sini masih ada yang kosong. Boleh dong kita menikah sesama jenis diakui negara, setara kita. Jadi nanti kalau pinjam uang di bank, kan ada harus saksi dari istri gitu kan. Kalau di Indonesia masih yang pinjam Hartoyo, istrinya Nur Aini gitu. Nah kalau di Amerika sana sudah bisa suaminya Hartoyo, istrinya atau pasangannya Asep gitu ya. Maaf, ada yang namanya Asep ya. Nama kuno ya. Nama yang sudah mulai tenggelam, termasuk Agung ya. Sudah jarang yang pakai nama itu. Jadi dimulai tahun 60-an tuh. Dan ini dianggap sepele waktu itu. Nggak ada media yang sudah biasa, nanti juga lupa sendiri gitu. Itulah kesalahan fatal manusia. Yang awalnya disepelekan, lambat laun dia menguat. Awalnya belum ada istilah-istilah yang seperti sekarang LGBT, belum ada. Cuma ada transgender, homofil dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu muncul istilah-istilah yang terkenal. Jadi yang terkenal itu awalnya LGB, kemudian tambah T. Nah di belakangnya tambah banyak lagi. Contohnya, kata G ini dipakai oleh semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kosakata ini asalnya dari bahasa Inggris yang artinya happy atau bahagia. Kenapa? Karena mereka sering dihina. Lu kayak banci, lu kayak cewek sih banci. Gak apa-apa, gue happy. Kenapa lu gitu? Nah, yang perempuan ini jijik sekali sih. G ternyata kebanyakan laki-laki. Karena beda nanti arahnya. Akhirnya yang perempuan cari istilah sendiri. Mereka menemukan istilah di salah satu pulau di Yunani sana. Namanya Pulau Lesbos. Kenapa Pulau Lesbos? Dulu sebelum Masehi ada seorang penyair perempuan namanya Sappho.
Nah, Chapeau ini menyatakan rasa cintanya lewat syair-syairnya. Pulau ini saja muncul kata lesbian. Di belakangnya ada, ternyata kok ada orang yang tertarik laki-laki dan perempuan, muncul biseksual. Ada yang lain lagi, transgender. Ada lagi intersex, queer, dan sebagainya. Tambah panjang hampir sekitar 30-an. Androgyny dan sebagainya. Tetapi diwakili oleh istilah yang sudah terkenal duluan. Nah, yang jadi masalah LGBT ini yang mewakili identitas non heteroseksual sekarang sudah diakui secara resmi oleh PBB. Hampir 30 negara sudah mengakui. 2018 Australia, 2019 awal negara Asia pertama yang mengakui LGBT adalah Taiwan. Asia pertama. Jadi negara modern pertama Belanda. Yang di Afrika saya lupa namanya. Jadi sekarang ini LGBT ini bukan sekedar orientasi seks, bukan sekedar tindakan, bukan sekedar yang lain-lain, tapi dia identitas resmi sebagai lawan dari identitas heteroseksual, baik secara kepercayaan, norma masyarakat dan peraturan pemerintah atau negara. Indonesia yang seharusnya juga mengakui ini karena di bawah PBB, semua negara di PBB harus mengakui, tapi masih banyak yang menolak, termasuk Indonesia. Kenapa? Sila pertama Pancasila, kedua kemanusiaan bernegara dan sebagainya. Jadi semestinya kita ya bersyukur ya kepada para anggota DPR dan MPR, walaupun mereka banyak yang korupsi, ini masih menolak LGBT. Sebagian sudah mulai ada yang menerima. PRD salah satu dulu ya partai politik yang pertama kali menerima LGBT di Indonesia. Nah, identitas heteroseksual sekarang lebih singkat disebut identitas straight. Jadi paham ya bahwa ini identitas LGBT ini beda dengan orientasi tadi. Orientasi itu hanya sebagian kecil dari LGBT. Nah, di Indonesia yang masih melarang LGBT, akhirnya banyak orang-orang yang sebetulnya dia tidak ingin menjadi LGBT, masih ingin tetap beridentitas straight. Itu tidak bisa kita sebut LGBT. Nah, itulah pinternya kaum LGBT. Bapak Ibu dipaksa memakai kata LGBT seakan-akan LGBT itu banyak, padahal jumlahnya sangat sedikit. Contohnya, Bapak Ibu punya saudara, kenalan, teman. Kasihnya, saya punya teman laki-laki waktu mahasiswa, tulangnya lunak sekali gitu ya. Dia melambai-lambai gitu, liur. Apakah dia gay? Nah, sudah salah kan? Salah penyebutan makna, definisi. Apakah dia tertarik sesama jenis? Nah, mungkin. Jadi gini, Kasihnya, saya laki-laki tertarik kepada sesama jenis, homoseksual atau same sex attraction, SSA atau SSA. Tapi saya ingin masih menikahi perempuan, punya anak dengan perempuan, masih ingin mengikuti peraturan pemerintah negara Indonesia, dogma agama kepercayaan saya dan norma masyarakat, maka dia tidak bisa disebut lesbian, gay dan sebagainya. Dia disebut orang yang mempunyai orientasi homoseksual. Nah, kalau gay itu seperti ini. Kasihnya, saya laki-laki homoseksual, ingin diakui negara, ingin diakui masyarakat, dan agama saya juga harus mengakui saya. Itu baru bisa disebut gay, baik dinyatakan atau hanya dalam hati. Ternyata gantinya bledek bu kalau saya, kilat gitu kan, bukan semut belakatan gitu.
Jadi seperti itu. Jadi sekarang bisa ya. Jadi mohon jangan menyebarkan kata-kata LGBT ini seakan-akan mereka banyak. Padahal jumlahnya sangat sedikit.